Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera. Bagi kita semua, saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Tahukah anda siapa pasukan 313? Dari dulu hingga sekarang, masih banyak orang-orang yang menafsirkan tentang kemunculan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Tetapi semua yang ditafsirkan oleh banyak orang belum juga terbukti kebenarannya sampai saat ini. Karena banyak dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang Imam Mahdi, tentang ciri-cirinya, masa munculnya, serta tempatnya. Banyaknya. Namun tidak semua hadis tersebut bisa kita jadikan landasan atau dalil. Terlebih sekarang, banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Jadi kebenaran tentang kemunculan sang khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah bisa kita ketahui atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap masanya, seorang khalifah yang menjadi utusan Allah, tidak banyak orang yang bisa mengetahuinya. Begitupun dengan kemunculan seorang khalifah di zaman sekarang ini. Yang diberi gelar sebagai Al-Mahdi, hanya sedikit orang yang bisa mengetahuinya. Begitupun dengan golongan orang-orang yang bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi. Saya bukanlah orang yang pintar, dan saya bukanlah ahli fikih ataupun ahli hadits. Menurut penjelasan ulama, yang bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang dua ahli Al-Quran, yaitu para hafidz dan pembaca Al-Quran yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Yang kedua adalah golongan orang-orang ahli dakwah, yaitu orang-orang yang sentiasa berdakwah di jalan Allah, yang menghabiskan waktunya untuk mengajarkan agama Allah ke berbagai daerah. Yang ketiga adalah golongan orang-orang ahli zikir, yaitu orang-orang yang siang dan malam selalu berzikir dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketiga golongan ini saja yang bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi. Selain ketiga golongan ini, tidak akan pernah bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi. Terus bagaimana dengan orang-orang yang ibadahnya biasa-biasa saja? Apakah tidak pantas menjadi pasukannya Imam Mahdi? Apa harus meletakkan diri dulu dan masuk ke dalam salah satu golongan tersebut, baru bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi? Kebenaran yang sebenarnya bahwa seorang khalifah utusan Allah akan selalu muncul setiap 1 abad atau setiap 100 tahun untuk memimpin bumi ini sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemunculan seorang khalifah di zaman sekarang ini diberi nama sebagai Al-Mahdi. Yang pantas disebut sebagai khalifah utusan Allah adalah manusia yang di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan dan jelas nasab atau silsilah-silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah. Khalifah yang mewarisi roh kerasulan itulah yang dimaksudkan sebagai Al-Mahdi. Sepengetahuan saya bahwa orang-orang yang sudah menjadi pasukannya Imam Mahdi saat ini adalah banyak dari orang-orang yang ibadahnya biasa saja dan dari orang-orang yang dulunya sering melakukan perbuatan dosa yang sudah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang tersebut mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tersebut bisa berjumpa dengan Imam Mahdi dan sampai bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi atas bimbingan dan tuntunan dari sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Orang-orang tersebut semuanya bisa menjadi ahli zikir, dari ahli dakwah ataupun ahli Al-Quran, walaupun sudah mendapatkan petunjuk untuk berjumpa dengan sang khalifah ataupun Imam Mahdi, pasti mereka akan menolaknya. Karena tidak sesuai dengan pengetahuan mereka, karena ciri-ciri dan masa kemunculan sang khalifah tidak sesuai dengan hadits-hadits yang mereka pahami. Mengetahui seorang khalifah tidak hanya bisa menggunakan ilmu ataupun dengan hadits-hadits saja. Karena banyak dari hadits-hadits yang berkisah tentang kemunculan Imam Mahdi, sebagian besarnya adalah hadits dhaif. Karena banyak diriwayatkan oleh beberapa orang yang bermasalah. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Awadzinya menjelaskan bahwa kebanyakan hadits yang berkisah tentang Imam Mahdi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Karena hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang yang bermasalah dan tidak memenuhi kriteria perawi yang dapat diterima periwayatan haditsnya. Hadits-hadits yang berkaitan dengan kemunculan Imam Al-Mahdi banyak sekali, tetapi sebagian besarnya adalah hadits dhaif.
munculnya Imam Mahdi menjadi salah satu tanda akan datangnya kiamat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sabdanya bahwa keluarnya Al-Mahdi adalah tanda kiamat besar disertai dengan tanda-tanda yang lain. Namun pada kenyataannya, hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini tidak kita temukan dalam kitab Syahih, baik Syahih Bukhari maupun Syahih Muslim. Malahan hadits tentang Imam Mahdi ini lebih banyak diriwayatkan dalam kitab sunnah dan di luar kitab hadits senam yang diakui. Di sini saya tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun dan tidak bermaksud menghina siapapun. Tetapi di sini saya hanya berbagi informasi apa adanya, sesuai apa yang saya ketahui. Mengetahui sang khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah bisa diketahui atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pengetahuan saya, walaupun tidak ahli dari salah satu golongan tersebut, walaupun hanya orang-orang biasa dan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, jika mau bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berharap untuk berjumpa dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasihnya, yaitu sang khalifah ataupun Imam Mahdi, sehingga siapa saja bisa menjadi pasukannya Imam Mahdi. Dan melalui bimbingan dan tuntunan dari sang khalifah ataupun Imam Mahdi, orang-orang tersebut bisa menjadi ahli zikir. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah lebih mencintai pemuda yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh daripada orang alim yang sombong. Kita harus sering ingat bahwa Allah adalah Maha membolak-balikan hati seseorang. Jadi jika ingin berjumpa dan ingin menjadi pasukannya Imam Mahdi, maka buanglah tekad untuk berjumpa dengan Imam Mahdi. Karena semakin besar tekad untuk berjumpa dengan Imam Mahdi, maka akan semakin jauh dari keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Tetapi berusaha untuk berjumpa dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah memberikan petunjuk sehingga kita bisa mengetahui keberadaannya dan bisa menjadi pasukannya sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Seringkali saya ingatkan kepada pemirsa, semua percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting, saya sudah berbagi informasi ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.